Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bisnis Internasional dari kelas Administrasi Bisnis 1 yang beranggotakan saya pribadi, Abdul Aziz, kemudian rekan saya Destria Triana, Anissa Aslami, Arga Wijaya, Aisri Rahayu, dan yang terakhir ada Fida Rahmah. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Rizka Aulia Asap, SIPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Baiklah, sebelum jauh membahas mengenai pengaruh bridge terhadap perekonomian Indonesia, saya di sini ingin sedikit memaparkan latar belakang terkait materi yang akan kita bahas kali ini. Bridge adalah istilah pertama kali yang dicetuskan oleh ekonom Amerika Serikat Jim O'Neill, seorang analis keuangan dari perusahaan internasional Goldman Sachs pada tahun 2001 yang awalnya berupa asosiasi ekonomi bridge yang terdiri hanya dari negara Brazil, Rusia, India, dan Cina. Kemudian kelompok negara yang tergabung dalam bridge ini merupakan suatu objek penelitian yang menarik. Karena kenapa? Eksistensi dan capaian yang diraih itu benar-benar wah gitu. Bridge adalah forum kerjasama global yang bersifat non-formal yang meliputi beberapa negara emerging market economy tertentu dengan pertumbuhan ekonomi pesat yang tergabung pada satu grup, yakni Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Bridge yang terkenal secara internasional didirikan pada tanggal 16 Juni 2009. Bridge adalah akronim dari ekonomi negara-negara berkembang yang bergabung pada tahun 2009 untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan politik. Grup ini juga disebut sebagai entitas geopolitik formal yang memiliki KTT tahunan dan mempunyai kegiatan koordinasi kebijakan. Dengan mempresentasikan negara-negara tersebut, saat ini Bridge setidaknya memegang sekitar 4 triliun dolar US cadangan devisa dunia dan mewakili sepertiga populasi dunia. Tujuan Bridge yaitu untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta kerjasama politik yang saling menguntungkan antar negara-negara anggota. Adapun tujuan spesifik, yang pertama, meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara anggota dengan memperkuat perdagangan dan investasi yang lebih menarik dan stabil. Yang kedua, meningkatkan pengaruh global dalam bidang politik dan ekonomi, serta memperkuat posisi mereka dalam sistem perdagangan multilateral. Yang ketiga, mendorong reformasi kebijakan keuangan global untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan global. Yang keempat, Bridge berupaya untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemitraan antar negara anggota. Dan yang terakhir, organisasi ini juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan yang dianggap penting untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai organisasi yang aktif dalam kegiatan importir dan eksportir dalam bidang agricultural commodities, Goldman Sachs Group 2007-265, Bridge membentuk integrasi pengelompokan yang longgar dan beragam, tidak berfokus terhadap kawasan regional maupun multilateral seperti ASEAN ataupun UE. Kerjasama Bridge terlibat dalam keberagaman regional seperti Brazil, benua Amerika Selatan, Tiongkok Asia Timur, Rusia benua Eropa, India Asia Selatan, dan Afrika Selatan. Indonesia disebut merupakan kandidat yang paling potensial untuk diundang ke dalam Bridge sebagai emerging market dan negara muslim terbesar. Hal ini diakui oleh China. Kekuatan Bridge terletak pada keberagaman sehingga negara anggotanya berharap dapat memperdalam kerjasama dengan pasar negara berkembang lainnya dan meningkatkan daya tarik Bridge. Hingga saat ini Indonesia belum memutuskan menerima atau tidak tawaran Bridge. Melalui upaya diplomasi, Jakarta telah mengirimkan sinyal yang jelas untuk tidak memihak tetapi berkomitmen untuk turut mengembangkan stabilitas global dan ekonomi dunia yang terbuka. Indonesia akan memerlukan adaptasi terhadap paradigma, cara pandang, dan mentalitas secara mendasar dalam melihat fenomena pengelompokan negara-negara. Untuk itu jelas dibutuhkan tawar-menawar, negosiasi, dan kompromi untuk mencegah adanya dominasi.
Pengaruh BRICS terhadap mata uang Indonesia dapat menjadi kombinasi dari faktor ekonomi dan geopolitik. Meskipun BRICS adalah kelompok negara yang memiliki ekonomi yang kuat dan berkembang, pengaruh langsung mereka terhadap mata uang Indonesia secara langsung mungkin terbatas. Namun, perubahan dalam kondisi ekonomi dan kebijakan di negara-negara BRICS dapat berdampak pada mata uang Indonesia melalui beberapa cara. Pengaruh ekonomi. BRICS adalah kelompok negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memiliki pangsa pasar yang besar. Kebijakan ekonomi dan keputusan investasi yang diambil oleh negara-negara BRICS dapat mempengaruhi aliran modal dan investasi ke Indonesia. Jika negara-negara BRICS mengalami pertumbuhan yang kuat, mereka mungkin cenderung meningkatkan investasi mereka di Indonesia, yang dapat memperkuat mata uang Indonesia. Namun, jika ketidakstabilan ekonomi di BRICS, investor mungkin menarik investasinya dari Indonesia, yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Pengaruh geopolitik. BRICS juga memiliki peran geopolitik yang signifikan di tingkat global. Keputusan politik dan strategis yang diambil oleh negara-negara BRICS dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut. Hubungan politik dan perdagangan yang kuat antara Indonesia dan BRICS dapat memperkuat nilai tukar mata uang Indonesia. Sebaliknya, jika ada ketegangan politik antara Indonesia dan negara-negara BRICS, itu dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.